Gun down, sir. Gun on the ground. Halo guys, selamat datang di channel Sinema Seru. Kali ini saya akan menceritakan ringkasan alur cerita film berjudul Fallen yang dirilis pada tahun 1998. Film bergenre crime thriller berdurasi 124 menit ini dibintangi oleh aktor-aktor top Hollywood yaitu Denzel Washington, John Goodman, dan Donald Sutherland. Film dengan gaya tokoh utama yang bercerita kepada penonton ini diawali dengan dirinya yang sedang sekarat di sebuah hutan. Tell you about the time I almost died. How did I get into this fix? How did it all begin? Let's start more recently. Sebentar lagi akan dilakukan eksekusi hukuman mati terhadap seorang pembunuh berantai bernama Edgar Reese yang kasusnya dipecahkan oleh Hobbs. Sebelum dilaksanakan eksekusi, permintaan terakhir Reese ingin mengobrol dengan Hobbs. Untuk orang yang akan dieksekusi mati, Reese tampak sangat bersemangat saat mengobrol dengan Hobbs. Lalu Reese mengulurkan tangannya, ingin bersalaman dengan Hobbs untuk terakhir kalinya. Dan saat Hobbs menyalami Reese, tiba-tiba Reese mengoceh menggunakan bahasa yang terdengar sangat asing. Tidak hanya itu saja, kemudian Reese menyampaikan sebuah teka-teki kepada Hobbs. Setelah itu, Reese pun dibawa menuju ruang eksekusi. Dan inilah Fallen. Reese sudah terikat di kursi eksekusi. Uniknya, pada saat akan dilakukan eksekusi, Reese tertawa sambil menyanyikan lagu Time Is On My Side dari Rolling Stones dan mengejek orang-orang yang menghadiri eksekusinya. Time is on my side. Yes, it is. Dan hukuman mati pun dilaksanakan. Kemudian adegan beralih pada sang petugas eksekutor. Tampak sang petugas berada di sebuah keramaian kota dan saat sedang berjalan, dia menyenggol seseorang dan orang yang tersenggol kemudian menyenggol orang lainnya dan begitu seterusnya secara random hingga sampai kepada seorang pria kurus. Dan di malam yang sama, Hobbs diteror dengan telepon misterius oleh seseorang. Sama dengan kebiasaan Reese yang sering menerornya dengan telepon misterius sewaktu Hobbs menangani kasus Reese. Hello? Paginya, seperti biasa, Hobbs bersiap-siap untuk berangkat kerja. Hobbs tinggal bersama Art, adiknya, seorang single parent yang memiliki disabilitas intelektual, yang mempunyai seorang anak bernama Sam, alias keponakannya Hobbs. Dan nampak hubungan mereka sebagai keluarga sangat baik. Sementara itu, di sebuah apartemen, si pria kurus sedang makan sereal, kemudian menyikat gigi. Sementara di bathtub tergeletak sesosok mayat laki-laki. Di kantor polisi, Hobbs menerima telepon dari seseorang yang hanya menyebutkan petunjuk sebuah alamat. Hobbs bersama rekannya John C. mendatangi alamat tersebut yang ternyata merupakan TKP peristiwa pembunuhan. Hasil olah TKP ternyata korban adalah seorang ekspat berkebangsaan Rusia dengan luka tusuk
kecil dan juga ditemukan jarum suntik. Pembunuhan dilakukan persis seperti gayanya Riz. Hal tersebut diidentifikasi dengan adanya kotak sereal dan susu serta mangkok yang posisinya sama seperti yang dilakukan Riz pada setiap aksinya di kediaman korban. Pada dada korban tertulis angka 18 dan ada tulisan pada dinding di balik pintu yang membuat Hobbs teringat akan teka-teki yang diucapkan Riz pada saat akan dieksekusi waktu itu. A space between Lyons and Spakowski. Di kantor, Hobbs mendapat hasil lab dari bagian forensik bahwa racun yang dipakai sama jenisnya dengan yang dilakukan Riz dalam melakukan setiap aksinya. Kemudian Hobbs mendiskusikan teka-teki dari Riz dan salah satu polisi senior bernama Lou mengatakan bahwa itu adalah nama-nama polisi teladan yang terdapat pada papan penghargaan untuk polisi teladan setiap tahunnya di kota itu. What? Is there space between Lyons and Spakowski? Spakowski, this guy's a cop. You talking, Lou? Tradisi tersebut berhenti dilakukan sejak tahun 80-an, tetapi papan tersebut masih tersimpan di gudang. Kemudian Hobbs mengecek papan tersebut dan tidak ada tercantum nama di antara Lyons yang merupakan polisi teladan tahun 64 dan nama Kapowski tahun 66. Who was 65? Who was in that space right there? You got me, but I don't know. Lalu Hobbs mengecek mengenai hal tersebut di internet dan dia mendapat temuan bahwa polisi teladan untuk tahun 1965 bernama Robert Milano, di mana 8 bulan setelah menerima penghargaan, Milano ditemukan tewas mengakhiri hidupnya dengan pistolnya sendiri di pondok miliknya di tengah hutan. Diduga hal itu dilakukan karena bukti-bukti kasus pembunuhan yang sedang ditanganinya malah mengarah kepada dirinya sendiri. Hobbs menelusuri data keluarga Milano dan mendapatkan alamat putri Milano yang bernama Greta Milano yang berprofesi sebagai dosen teologi. Check and see if there's a G Milano, Greta Milano. Could you do that for me? Kemudian Hobbs mendatangi Greta untuk menanyakan mengenai kasus ayahnya yang terjadi 30 tahun yang lalu. Ketika Greta mengatakan untuk apa Hobbs menanyakan hal tersebut, Hobbs menjawab bahwa penelusuran kasus yang sedang ditanganinya sekarang mengarahkannya kepada nama Robert I'm the Milano. detective who caught Edgar Reese. Why do you want to know about my father? Greta bersedia menjawab pertanyaan Hobbs dengan syarat bahwa pembicaraan mereka adalah off the record. Anehnya, Greta tahu kebiasaan Riz yang suka bernyanyi dan Greta juga menanyakan apakah Riz juga mencoba untuk menyentuh Hobbs. And at the execution, did he try and touch you or grab you? My dad was a good cop. Did Reese like to sing? Singkatnya, Greta mengatakan kepada Hobbs bahwa ayahnya tidak bersalah. Are you afraid that if you tell me your life may be in danger or something like that? I know my father was innocent of those murders. Adegan beralih pada malam hari. Si pria kurus nampak membuntuti Hobbs dan dengan santainya secara sengaja agar berpapasan dengan Hobbs. Kemudian dia pergi naik kereta dan pada saat turun dari kereta, dia sengaja menyenggol seseorang. Dan saat si pria kurus sedang membuat makan malam di apartemennya, tiba-tiba pintunya digedor. Lalu Hobbs masih melanjutkan penyelidikannya. Dia menonton video percakapannya dengan Riz sebelum dieksekusi. Penasaran dengan bahasa-bahasa aneh yang diucapkan Riz dalam video itu, Hobbs pun memanggil profesor ahli bahasa. Menurut profesor tersebut, sepertinya Riz sedang mengucapkan sesuatu dalam bahasa kuno, sepertinya bahasa Syrian Aramaik. Biblical tongue, Syrian Aramaic. Si profesor pun berjanji akan mencari terjemahan bahasa itu kepada Hobbs. Hobbs mengulang-ulang video tersebut dan menemukan hal mencurigakan lainnya. Berdasarkan data-data yang dia riset, Riz itu tidak kidal, tetapi tampak dalam video Riz lebih aktif menggunakan tangan kirinya. He bats right. He throws right. Dan lagi-lagi Hobbs diteror dengan telepon misterius. Hello. Detective Hobbs. Hey, pal. Need another clue? Telah terjadi lagi pembunuhan dengan gaya yang persis sama seperti aksinya Riz. Kotak sereal, susu, dan mangkuk yang penempatannya sama persis. Jarum suntik, tulisan di dinding, dan pada dada korban tertulis angka 2. Hobbs mengenali korban adalah pria kurus yang berpapasan dengannya pada malam sebelumnya.
the same guy that's in the bathtub. This guy is walking past me. He's going the other way. Dari hasil pemeriksaan, sidik jari korban ditemukan pada TKP pembunuhan sebelumnya. Hobbs kemudian memeriksa berkas Robert Milano di gudang arsip dan memutuskan untuk pergi memeriksa pondok Robert Milano di tengah hutan. Di basement pondok tersebut, Hobbs menemukan buku tentang iblis dan tulisan Azazel pada dinding basement tersebut. Kemudian Hobbs menemui Greta di universitas tempat Greta mengajar, dan tanpa basa-basi dia menanyakan arti Azazel kepada Greta. Greta mengingatkan Hobbs untuk menjauhi kasus ini jika tidak ingin kehilangan orang-orang yang disayanginya. What does Azazel mean? One human being you care about. Don't take this case. Malamnya Hobbs merasa seperti ada yang mengintai dirinya saat dia keluar dari bar menuju ke mobil, dan juga ketika dia di rumah sedang mempelajari terjemahan bahasa Aramaik kuno yang diucapkan oleh Rhys. Di kantor polisi, kejadian aneh pun juga terjadi. Rekan-rekannya di kantor polisi tiba-tiba menyanyikan lagu Rolling Stones setelah saling bersenggolan. Hobbs mengejar temannya dan menanyakan mengapa menyanyikan lagu itu, tapi temannya tidak merasa baru saja bernyanyi. What are you talking about? Back then, with the singing you were singing. Why you singing that song, huh? Song? The song. Why were you singing that song? Kemudian tampak pria yang mencurigakan bergegas keluar dari kantor polisi, dan Hobbs pun mengejarnya. Pria itu berjalan bersama istrinya menjauhi kantor polisi. Hobbs yang mulai menyadari bahwa itu adalah iblis Azazel yang bisa masuk ke tubuh manusia melalui sentuhan. Kemudian berteriaklah Hobbs dengan bahasa Syrian Aramaik. Hobbs mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang Azazel. Azazel memuji kepintaran Hobbs. Kemudian dengan sombongnya, Azazel berpindah-pindah di antara tubuh orang-orang di jalan sambil mengintimidasi Hobbs. Kembali Hobbs menemui Greta untuk mengetahui kejelasan mengenai situasi yang dihadapinya, karena pada dasarnya Hobbs adalah orang yang tidak percaya hal-hal supranatural. Greta menjelaskan kepada Hobbs bahwa Azazel adalah salah satu malaikat yang dibuang ke bumi karena memberontak kepada Tuhan. Azazel merasuki manusia dengan sentuhan, dan Hobbs telah menarik perhatian Azazel. Azazel mencoba masuk ke dalam tubuh Hobbs, tapi tidak berhasil. Menurut Greta, memang ada orang-orang tertentu yang tidak bisa dimasuki Azazel dengan cara sentuhan, dan hal itu membuat Azazel semakin penasaran untuk menghancurkan hidup Hobbs seperti yang dilakukan Azazel kepada ayah Greta. Work is based upon evidence, fact. Some of these angels were cast down, and a few of the fallen were punished by being deprived. Took your hand. That didn't work, so now he's gonna try and find some other way. Namun tanpa mereka sadari, Azazel sedang mengamati mereka. Azazel kemudian mengikuti Greta dan mengintimidasinya. Untungnya, Greta berhasil melarikan diri dari Azazel. Greta menceritakan hal itu kepada Hobbs, dan demi keselamatan Greta, Hobbs memutuskan bahwa mereka tidak bertemu dulu untuk sementara waktu. We shouldn't be seen together. Di rumah, Hobbs mendapati mata Art bengkak seperti habis dipukul. Art mengatakan bahwa dia dipukul oleh Sam. Hobbs curiga bahwa Azazel masuk ke tubuh Sam, keponakannya. Hobbs pun menghampiri Sam. Rupanya Azazel sudah pindah ke tubuh Toby, temannya Sam. You leave my family alone. Why? Lalu Hobbs mengejar Toby. Kemudian Toby menabrak seorang pria, dan Azazel pindah ke tubuh pria itu. Pria yang sudah dimasuki Azazel tersebut mengambil pistol di mobilnya dan menembaki Hobbs. Kemudian pria itu berbicara dalam bahasa Syrian Aramaik dan kembali mengarahkan pistolnya ke arah Hobbs. Sesuai SOP kepolisian, terpaksa Hobbs menembak pria tersebut. Gun down, sir! Gun on the ground!
Lalu tiba-tiba rupanya Azazel masuk ke tubuh seorang wanita yang berada di sekitar situ dan mengatakan bahwa jika tubuh yang dia masuki terbunuh, dia dapat pindah ke tubuh orang lain yang berada di sekitarnya tanpa perlu menyentuh. Lalu Azazel pergi meninggalkan Hobbs yang masih syok dengan kejadian itu. Spirit, no man can resist me. Untuk keperluan penyelidikan, Letnan Stanton menonaktifkan Hobbs untuk sementara waktu. Hal ini malah semakin memotivasi Hobbs untuk mencari tahu cara memusnahkan iblis Azazel. Dalam buku yang ditemukan Hobbs di pondok ayah Greta, Hobbs menemukan bahwa Azazel masih bisa bertahan di luar tubuh manusia sepanjang 1 nafas saja. Hobbs pun menelpon Greta untuk menanyakan hal tersebut. Greta menjelaskan bahwa dalam teks Ibrani kuno, 1 nafas itu sekitar 500 hasta. There's a Hebrew text that says the breath can carry them for 500 cubits. Pagi harinya, Hobbs melihat jendela dan merasa ada yang aneh. Juga ada tulisan CAL pada cermin. Hobbs langsung mendatangi Sam yang sedang bermain game dan melihat huruf Y pada dada keponakannya itu. Dengan perasaan cemas, Hobbs masuk ke kamar Art dan adiknya itu masih di tempat tidur. Hobbs mendapati bahwa sudah tidak ada denyut nadi di pergelangan tangan adiknya tersebut dan pada dadanya terdapat tulisan PSE. Juga ditemukan jarum suntik di atas bantal. Azazel benar-benar mau menghancurkan hidup Hobbs. Kemudian terdengar dering telepon. Jonesy, rekannya Hobbs, memberitahukan kepada Hobbs bahwa Letnan Stanton memerintahkan Lou untuk menangkap Hobbs karena dari hasil perkembangan penyelidikan ditemukan sidik jari Hobbs pada setiap TKP pembunuhan. Ditambah keterangan saksi wanita yang sudah dimasuki Azazel memberatkan Hobbs. Jonesy membocorkan hal ini karena Jonesy percaya juga bahwa semua itu ulah Azazel. Hobbs segera berkemas dan membawa Sam untuk kabur. Terlihat Azazel mengamati Hobbs sambil tersenyum senang. Hobbs berencana untuk menitipkan Sam kepada Greta. Dalam perjalanan di dalam kereta, Hobbs menggabungkan tulisan-tulisan pada tubuh korban menjadi Apokalips 18 ayat 2 yang artinya Kitab Wahyu 18 ayat 2 yang ada pada Bible. Sesampainya di stasiun, Hobbs membeli rokok di sebuah kios dan seorang polisi yang sedang bertugas menghampiri Hobbs. Rupanya Hobbs sudah masuk dalam daftar DPO. Terpaksa Hobbs memukul petugas tersebut lalu kemudian menarik Sam untuk melarikan diri. Hobbs, hold up, I want to talk. Singkat cerita, mereka sampai di rumah Greta. Hobbs dan Greta kemudian sepakat bahwa jika Azazel tidak dapat masuk melalui sentuhan, dia bisa masuk dalam bentuk roh. Hal itu bisa dilakukan jika tubuh yang ditempatinya terbunuh, dan Azazel hanya bisa melakukan perjalanan selama 1 nafas atau 500 hasta untuk menemukan tubuh hidup lainnya untuk dimasuki. Jika tidak, maka Azazel akan musnah. Somebody that he can't get into by touch, he can still get into by... Esok paginya, Hobbs pergi ke pondok Robert Milano dan menelpon Jonesy. Dia tahu bahwa panggilan teleponnya pasti dilacak oleh Letnan Stanton. Sesampainya di pondok, Hobbs melemparkan kunci mobilnya. He had me too. It's just him and me now. Hobbs versus Azazel. Malamnya, tampak sebuah mobil mendekati pondok dan ternyata yang datang adalah Letnan Stanton. Hobbs cukup terkejut melihat hal itu. Apakah Azazel memilih tubuh Letnan Stanton untuk mendatanginya? Keterkejutan Hobbs bertambah karena ternyata Letnan Stanton tidak datang sendirian. Muncul juga Jonesy, rekannya. Mereka meminta Hobbs untuk menyerahkan diri. Jonesy kemudian memujuk Hobbs untuk meletakkan senjatanya. Hobbs yang mengira Azazel berada dalam tubuh Letnan Stanton menuruti permintaan Jonesy. Put the goddamn gun down. Okay. Tiba-tiba, Life always gives you one more surprise. One more. rupanya Azazel merasuki tubuh Jonesy dan dia mau bersenang-senang dulu mempermainkan Hobbs. Jadi Azazel memberi kesempatan untuk Hobbs lari ke dalam pondok. The Stones, Hobbs.
Azazel mengatakan bahwa Hobbs tidak punya pilihan. Jika Hobbs yang mati, maka Hobbs mati sebagai polisi yang sudah melakukan beberapa pembunuhan, termasuk pembunuhan atasannya sendiri. Jika John C. yang mati, maka Azazel akan masuk ke tubuh Hobbs dan akan melakukan beberapa pembunuhan lagi, termasuk keponakannya dan juga Greta. Dan Azazel merasa puas akan hal itu. Dan pada saat Azazel memutuskan untuk membunuh John C., Hobbs muncul menyergap. Hobbs berusaha mencegah Azazel. Terjadi pergumulan dan kemudian John C. tertembak di dadanya. Dalam keadaan sekarat, Azazel bertanya, mengapa Hobbs berusaha mencegahnya membunuh John C. Hobbs menjelaskan, karena dia butuh sedikit mengulur waktu. Hobbs mengeluarkan rokok dari sakunya, kemudian mengatakan kepada Azazel bahwa rokok itu sudah dicampur dengan racun yang sama seperti yang digunakan Azazel dalam pembunuhan-pembunuhan terdahulu. Jadi, setelah racun itu mulai bereaksi, Hobbs akan menembak John C. Dan saat Azazel masuk ke tubuhnya, maka tubuh Hobbs yang sedang sekarat tidak akan mampu melakukan perjalanan 500 hasta untuk mencari orang lain untuk dimasuki Azazel. Lalu Hobbs akan mati. Kemudian Azazel akan binasa. Azazel terkejut mendengar penjelasan Hobbs. Hobbs berhasil menjebaknya. Hobbs menyalakan rokok dan kemudian menghisapnya. Kemudian Hobbs mengejek Azazel dengan menyanyikan lagu Rolling Stones yang biasa dinyanyikan oleh Azazel. Lalu Azazel yang sudah keluar dari tubuh John C. kemudian masuk ke tubuh Hobbs. Panik dengan tubuh Hobbs yang sedang sekarat, Azazel berusaha berlari untuk mencari orang lain untuk dimasuki, dan Hobbs pun mati. Azazel kemudian keluar dari tubuh Hobbs. Hobbs berhasil mengalahkan Azazel. Benarkah? Yes, a demon can die. And Hobbs figured out how to beat me at my own game. Tiba-tiba muncul seekor kucing. At the beginning, I said I was going to tell you about the time I almost died. See you around. Dan film pun selesai. Plot twist yang cukup mengejutkan. Ternyata pemeran utama yang sedang bercerita kepada penonton bukanlah detektif Hobbs, tetapi justru iblis Azazel. Tidak banyak film yang endingnya justru dimenangkan oleh tokoh antagonis. Tapi paling tidak yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah. Tetap berusaha sampai batas kemampuan. Setelah itu, siapa tahu keberuntungan bisa membantu. Bagaimana menurut kalian? Oke, sampai jumpa di alur cerita sinema seru selanjutnya.